kemarin dia ngasih gua saweran ya. Jadi gua harus review dulu ya. Gua harus bedah dulu channelnya ya. Iketut Merta Widana. Oh, channelnya tentang quotes. Yodami Gaming Plan versus Zombie Indonesia, Bang. Wait, kenapa bro? Gue mau lihat dulu nih. Subscribernya ada 672 subscriber. Dan kita lihat dulu konten-kontennya. Wah, kontennya quote semua ya, quotes orang terkenal ya. Nah, kita lihat ini, channel ini ada potensi bisa lolos monetisasi atau enggak ya. Nah, coba kita lihat video populer. Kalau menurut gua ini kan analisa gua ya, dan menurut pengalaman gua ya bosku, kalau video-video seperti ini, konten-konten seperti ini agak susah lolos monetisasi ya bos ya. Coba kita play videonya ya, video terbaru ya. Oke, gue udah ada kesimpulannya channel ini ya bosku. Channel ini kan tentang quotes nih, sedangkan channelnya Iketut Merta Widana ini kan belum lolos monetisasi nih di awal. Ini bakalan sulit buat lolos monetisasi kalau konten-kontennya seperti ini nih di awal, karena ini bakalan terkena konten berulang. Kenapa gue bilang kena konten berulang atau konten digunakan ulang? Karena di video ini tidak ada proses editingnya sangat standar sekali. Terus yang kedua itu tidak ada nilai, tidak ada value nya dari video ini ya bosku ya. Dan dia cuman menampilkan tulisan sama gambar, terus pakai text to speech juga ala kadarnya bosku ya. Dan yang paling penting itu di sebanyak video ini nggak ada video original punya dia yang asli ya bosku ya. Nih, coba kita bandingkan dengan channel gua yang udah lolos monetisasi ya bosku. Channel gua ada juga yang seperti ini. Jelas informasi. Nih, kita lihat proses perjalanannya. Gue bakalan ngasih tahu ke clue-nya dan aturan mainnya ya bosku. Oke, gue scroll dulu. Kita ambil yang ini nih. Coba kita play ya. Yodami Gaming, lihat channelku. Oke, siap bosku. Kualitas gue naikin dulu. Nah ini kan kurang lebih sama. Ini cuma ada tulisan sama gambar dan tidak ada suaranya ya, voice overnya. Tapi ini bisa lolos monetisasi. Gua balik lagi ke sini, kita bandingkan lagi. LBF, pengusaha yang viral di media sosial. Nah ini kan ada voice overnya nih. Oke bosku, ini masuk ya suaranya kan? Suara dari video ini ada kan? Takutnya gue play nggak ada suaranya loh. Buat nyontohin ke kalian kalau kalian mau bikin channel baru kan.
yang super simple dan nggak memakan waktu yang banyak, nggak perlu skill editing yang pro lah ya, cuma comot sana comot sini jadilah konten. Play lagi. Ini ada kan suaranya, suara dari video ini. Coba buat cek dulu ya. Ada. Kita balik lagi ke videonya ya. Nih videonya seperti itu semua. Kenapa ini bisa lolos monetisasi? Karena ada satu file, ada satu video. Video itu menampilkan wajah gua sendiri sedang bermain game. Nah, video tersebut gua bikin live streaming ya bosku ya, di live streaming. Nah, videonya udah gua hapus. Setelah lolos monetisasi gua hapus. Nah, itu bisa lolos monetisasi bosku ya. Nah, setelah lolos monetisasi, seterusnya bikin kontennya lebih gampang bosku ya. Seperti ini ya. Gua ambil yang ini aja nih. Ini tinggal ngambil video punya reupload lah ini ya. Ini ngambil comot sana comot sini ya. Nah ini kan hasil dari reupload kan. Ini kan ngambil dari ya dari mana lah, Detik atau dari Kompas lah, liputan sidang kemarin ya, Richard Eliezer. Ambil video mentahannya, terus ada proses editing lagi ya bosku ya, sama aja kayak alur film ya. Kenapa alur film itu bisa lolos dari copyright atau hak cipta? Karena ada di proses editingnya. Nah di proses editing tuh banyak part-part videonya itu dipotong beberapa detik, terus ditimpa lagi dengan layer efek. Ini kan pakai efek segala macam nih, ditimpa-timpa segala macam nih. Terus ada lagi pertanyaan, apakah ini aman bang? Nah, kalau ini aman atau enggak, ini enggak menjamin ya bosku buat kedepannya. Karena kita tahu diri aja, karena kita ini ngambil video punya orang atau reupload kan, harus tahu diri lah. Kalau terkena klaim hak cipta ya itu resiko ya buat kedepannya. Tapi sepanjang gua bermain seperti ini sih jarang sih nah klaim hak cipta ya dari sistem YouTube ya, kecuali dari manual ya, manual dari pemilik video ya. Nih view-nya 4,1 ribu ya bosku ya. Bang, kalau kita ambil cuplikan di video kita terus jadikan short, bisa dimonetisasi? Nah sekarang itu kan ada peraturan baru tuh. Monetisasi itu ada dua, yaitu yang pertama dengan 4000 jam tayang, yaitu video durasi panjang. Kalau mau main short video buat diajuin monetisasi, dia harus 10 juta penayangan ya. Tinggal pilih aja bosku ya, kalau lo mau mainnya short video lo harus tembus 10 juta penayangan dan 1000 subscriber seperti itu. Tio Gaming Plans, terus Piro Freazen Live. Bang, kalau video kompilasi, kalau buatan asli dari saya sendiri itu tetap bisa monetisasi. Kalau kompilasi terus itu videonya original itu bisa lolos monetisasi bosku. Kalau mau benar-benar lolos monetisasi, usahain aja satu video itu live streaming nampilin wajah kita sendiri. Ya bikin aja video durasi ya 30 menit lah, setengah jam. Karena di YouTube ini ada sistem namanya pendeteksi wajah ya. Jadi YouTube itu paling seneng yang nampilin muka ya, itu bakalan lebih cepet peninjauan monetisasinya. Kadang kan orang tuh kan pas dia ngajuin monetisasi harus menunggu berminggu-minggu ya bosku ya. Kenapa dia berminggu-minggu? Kadang itu konten dia nggak menampilkan wajah, jadinya berminggu-minggu, jadi harus dikoreksi ulang sama sistem secara manual juga. Tapi kalau misalnya menampilkan wajah itu
kurang dari 1 minggu tuh udah ada keputusan lolos monetisasi atau enggak. Jadi kalau menurut gua di Ketut tadi ini sangat disayangkan sih kontennya. Sayang karena dia udah ngumpulin subscriber 675